Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Aki. Sebelum kita belajar, kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu ya. Noval. Ya. Iya. Muhammad Rafi. Hadir. Iya. Fakih. Hadir. Hadir. Rafi Muhammad. Hadir. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 4, tema 8, subtema 2. Keunikan daerah tempat tinggalku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi, sengaja dikarang oleh pengarang, termasuk karya sastra berbentuk prosa. Di sini ada yang mau nyoba baca? Nah, silahkan Paki. Cerita rakyat, Dari sini dulu. jenis cerita fiksi. Cerita rakyat yang dihubungkan dengan tokoh sejarah dan dibumbui dengan kesaktian tokoh-tokohnya dan dianggap benar-benar terjadi. Umumnya menceritakan tentang asal mula terbentuknya suatu tempat. Ada yang mau baca lagi yang nomor 2? Kaki lagi, Paki nomor 2, Fabel. Cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pesan moral terkait perilaku manusia. Nah, selanjutnya ada yang mau mencoba? Aku. Nah, nomor 3, Saga. Saga atau sage merupakan cerita atau kisah lama yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian tokoh dalam cerita. Nah, di sini ada legenda ya. Legenda cerita yang dihubungkan dengan tokoh sejarah yang dibumbui dengan kesaktian tokoh-tokohnya yang dianggap benar-benar terjadi. Contohnya yaitu legenda Tangkuban Parahu. Kalau Fabel, cerita tentang kehidupan hewan-hewan berperilaku seperti manusia. Contohnya yaitu lutung kasarung. Lalu saga atau sage yang contohnya yaitu seperti kura-kura dan kelinci. Nah, ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam cerita. Tokoh, pelaku cerita, tokoh utama memiliki peran penting ditampilkan terus-menerus. Tokoh tambahan muncul beberapa kali saja untuk menghidupkan cerita. Lalu alurnya ada maju, mundur, dan campuran. Latar, informasi mengenai waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita berlangsung. Lalu ada tema, pokok masalah yang dibahas dalam cerita. Selanjutnya, watak. Coba dibaca oleh Paki. Sifat yang dimiliki masing-masing tokoh. Nah, contoh dari watak itu ada baik, jahat, pendiam, dan suka marah-marah, itu dimasukkan ke dalam watak. Coba dibaca Rafi, pencerita. Pihak yang menceritakan kisah bisa penulis atau salah satu tokoh. Selanjutnya, membaca intensif, membaca secara menyeluruh untuk memahami teks bacaan dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Nah, ini materi dari Bapak hari ini cukup sekian. Apakah ada yang mau bertanya?
Enggak. Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak akan adakan soal kuis hari ini. Coba dibagikan ke temannya. Nah, di sana ada 5 soal ya. Coba adik-adik semua kerjakan. Gimana anak-anak, udah beres? Udah. Udah ditukar sama temannya? Udah. Nah, di sini kita mau nilai ya masing-masing. So, nomor 1 dibaca sama Paki. Seekor singa menyelamatkan nyawa seekor tikus. Setelah itu tikus berjanji kelak suatu hari dirinya akan membantu singa. Tak lama kemudian singa itu terperangkap di jaring yang dipasang oleh Kara dan membebaskan singa. Cerita di atas termasuk ke dalam. Jawabannya apa? C. 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 Jawabannya yang benar A. C. A. C. Abel. A. B. C. Nah, nomor 2 dibaca rapi. Cerita gunung Nomor 2. di dalam unsur cerita protagonis merupakan tokoh yang mempunyai sifat. Jawabannya B. A. A. Lahan. Yang benar di checklist ya. Salah disilang. Nomor 3. Apa baca apa? Nomor 3. Kencang kan suaranya? Jelas itu. Udah mulai. Jawabannya A. A, benar. Benar saya. Nomor 4. Yang mau baca? Aku. Nah, pakai. Nomor 4. Di sebuah desa di kaki bukit hiduplah seorang petani miskin. Setiap hari ia bekerja di sawah. Bila sudah lelah mencangkul, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Selain untuk kebutuhan sendiri, kayu pula sifat tokoh petani dalam dongeng di atas, yaitu Jawabannya A. B. Jawabannya B. Kan si kaki ini tuh pekerja keras tuh. Nah, nomor 5. Tapi Siang hari malam hari di tepi pantai merupakan contoh dari jawabannya tema. alur, Tema. alur, alur, Jawabannya alur. B. Kan benar. 2. Sob, nilai. Nilai, Itu benar seberapa, Sob? Hitung. ya nu benar hiji. Nah, Sob, nilai. Berarti kalau 1, yang 2. Sob, nilai. Benar 2. Nilainya di pojok atas kayaknya. Oh, benar, dua. 2. 40. 40. Sapi yang etana hiji berarti 20. Tadi. 20. Itu benar. 20. 40 apa? 40 orang mah. 40. Di sini ada yang nilai 100 nggak? Enggak ada. 80? Enggak ada. 60? Gak ada. 2? Iya, ada. Ada. Ada 20? Ada.
sebentar. Oke. Ya, udah balikin lagi ke teman-temannya. Oh, rumahnya. Ya. Kan ini udah beres. Pelajaran hari ini udah beres anak-anak. Mari sebelum mengakhiri pelajaran berdoa dulu ya. So, siapa yang mau pimpin doa? Sok pagi. Sesudah kita belajar, kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sok. Udah mau pulang? Mau. Nah, sok pulang aja. Main dulu sama Bapak. Nah, sok pulang. Mau kan? Ya, yang soleh ya. Ya. Hati-hati di jalannya.